Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Mazmur 7 ayat 16, ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Saudara yang terkasih, di zaman sekarang ini banyak orang tidak lagi segan untuk melakukan perbuatan jahat. Segala cara ditempuh demi mewujudkan apa yang diinginkan mereka. Mereka nekat memasang jerat atau ranjau untuk mencelakai dan menghancurkan hidup orang lain tanpa peduli apakah itu teman, kawan, atau lawan. Entah dengan cara bergosip, memfitnah, menyebarkan berita hoaks, atau perbuatan apa saja yang mengandung unsur negatif. Perbuatan semacam ini dapat terjadi di segala tempat, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di lingkungan gereja sekalipun. Tujuannya satu, yaitu menjatuhkan atau menghancurkan orang lain yang dianggapnya sebagai lawannya. Saudaraku, mungkin tidak pernah mereka sadari bahwa perbuatan jahat yang dilakukan itu justru akan menjadi bumerang yang dapat menghancurkan diri mereka sendiri, atau dengan kata lain, senjata makan tuan. Mazmur 7 ayat 14, 15 dan 17, terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Berhati-hatilah saudara, orang yang merancangkan kejahatan terhadap sesamanya akan berperkara sendiri dengan Tuhan. Ada tertulis dalam Amsal 15 ayat yang ketiga, rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan pengawasannya terhadap semua orang. Kejahatan sekecil apapun, bahkan niat jahat yang timbul di dalam hati sekalipun, Tuhan tahu secara persis saudara. Pada saatnya Tuhan pasti akan bertindak. Saudara, selama kita hidup seturut dengan firman Tuhan, berlaku benar di hadapan Tuhan, kita tidak perlu takut dengan segala kejahatan yang orang lain rancangkan terhadap kita. Tuhan yang adalah hakim yang adil pasti
akan menyatakan pembelaannya kepada kita. Mazmur 6 ayat 11, firman Tuhan berkata, semua musuhku mendapat malu dan terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Ingatlah bahwa pembelaan Tuhan pasti kepada setiap orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kembali Tuhan menegaskan kepada setiap kami bahwa segala rancangan yang dibuat oleh orang-orang yang mungkin tidak menyukai kami, dengan rancangan yang iblis telah taburkan dan strategi yang dirancangkannya, Tuhan pasti hancurkan, dipatahkan oleh kuasa Tuhan. Ketika hidup kami seturut dengan firman Tuhan, berlaku benar di hadapan Tuhan, maka hidup kami pasti dilindungi oleh Tuhan dan dibela oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini setiap pendengar Bread of Life Audio, anak-anak-Mu yang selalu memberi telinga untuk mendengar setiap pengajaran dari Tuhan. Dan biarlah kami semua memiliki hati yang tunduk, yang taat, yang mau diubah, yang mau dipulihkan, yang hidup benar-benar memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa puji syukur kami kepada Allah yang hidup, Tuhan Hakim yang adil. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Offering. What makes us think we're worthy before Him? Have we given our best? What makes it a worthy offering? Yesus, Engkau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Tuhan, ku datang padamu, ku persembahkan puji dan syukurku. Ku rindu selalu di dekat-Mu, dalam hadirat-Mu, untuk menyembah-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan layaklah bagi-Mu. Ku sembah Kau untuk selamanya. Ku angkat tanganku memuji nama-Mu. Yesus, Engkau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Padamu ku persembahkan puji dan syukurku.
Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sejak tahun 2022 hingga kini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.